Toke besar. Kisah ini berawal ketika seorang pria membeli sebuah rumah dan pindah ke rumah baru di New York City. Pada malam pertama di rumah barunya, ia berbaring di tempat tidur sambil membaca sebuah buku. Ketika sedang asik membaca buku di kamarnya, ia mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dapur. Ketika ia menyalakan lampu dapurnya, ia melihat ratusan kecoa berlarian di bawah kulkas dan lemari di dapurnya. Dia menyadari bahwa rumah barunya itu benar-benar penuh dengan kecoa. Di hari berikutnya, dia bertanya pada salah satu rekannya kerjaannya untuk memberikan suatu solusi tentang masalah kecoa di rumahnya. Rekan kerjanya menyatakan bahwa ia juga punya masalah yang sama dengannya, dan rekannya berkata bahwa ia harus memelihara seekor toke sebagai hewan pemangsa kecoa. Setelah itu, mendengar perkataan dari rekannya, malam itu setelah pulang dari tempat kerja, ia langsung pergi ke sebuah pet shop dan memberi seekor toke sebagai hewan peliharaannya di rumah. Ia memiliki seekor toke berwarna hijau yang memiliki sepasang mata besar dan berwarna kuning mengkilat. Setelah sampai di rumah, ia melepaskan dan membiarkan toke itu di dapurnya dan siap untuk melahap ratusan kecoa. Di malam berikutnya, setelah pulang kerja, ia bergegas menuju dapur dan melihat tokenya sedang berada di dinding atas kulkas. Matanya yang tajam dan sinis melihat pria itu. Beberapa menit kemudian, toke itu turun dari dinding dan berjalan perlahan masuk ke belakang kulkas. Si pria ini terus melihat dan mengawasi tokenya yang lenyap di belakang kulkas itu. Tiba-tiba terdengar suaranya, "Toke, toke," dan diikuti dengan suara lahapan. "Hap!" Pria itu membungkukkan badannya ke bawah kulkas, dan pandangannya menangkap sebuah objek. Ia melihat toke itu melalap 2 ekor kecoa sekaligus dan masuk ke dalam mulutnya yang besar. Keesokan harinya, pria itu melihat kecoa di dapurnya lebih sedikit dan berkurang dari hari sebelumnya. Toke itu melakukan tugasnya dengan baik. Sesekali ia mendengar suara lahap, menandakan tokenya sedang berlahap memangsanya. Suatu hari setelah ia pulang bekerja, ketika ia membuat hidangan makan malam untuk dirinya, ia melihat tokenya itu merayap dengan cepat menuju seekor kecoa di bawah kulkas dan melahap kecoa itu dengan cepat masuk ke dalam mulutnya. Saat itulah pria ini mulai menyadari bahwa toke yang ia pelihara itu semakin lama semakin bertumbuh besar. Hari berikutnya, ia tidak melihat tokenya di dapur. Kemanakah ia pergi? Terkadang ia melihat sekilas tokenya keluar dari sudut kulkas. Tetapi mengapa tokenya itu akhir-akhir ini jadi jarang terlihat olehnya? Anehnya, setiap kali toke itu terlihat, toke itu menjadi lebih besar. Bahkan toke itu menyerupai ukuran seekor iguana yang besar. Malam itu, ketika ia sedang berbaring di tempat tidurnya, ia mendengar suara-suara aneh di dalam kamarnya. Suara itu seperti menggeram-geram dan mendesik aneh. Kemudian ia mendengar suara keras, "Toke, toke," dan diiringi dengan suara melahap-lahap. Hari berikutnya, pria itu tidak masuk kerja dan absen untuk hari itu, tetapi rekan kerjanya tidak berpikir apa-apa dan tidak mengkhawatirkannya. Mereka hanya berasumsi rekannya tidak masuk kerja karena kurang enak badan atau sakit. Hari berikutnya, pria itu tidak masuk kerja lagi, sampai di hari berikutnya lagi. Pihak perusahaan pun mulai cemas dengan pria itu. Kenapa sampai 2 minggu pria ini tidak juga masuk kerja tanpa memberi keterangan apapun ke pihak perusahaan? Salah satu rekan kerjanya menjadi sangat khawatir dan menelepon pihak kepolisian daerah setempat untuk memeriksa rumah pria itu. Ketika pihak polisi sampai di rumah pria itu, salah satu dari polisi itu pun mulai mengetuk pintu rumah pria itu.
dan mereka tidak mendapat jawaban apapun dari dalam rumah. Pihak kepolisian pun curiga dan mereka mendobrak paksa pintunya dan masuk ke dalam rumah itu. Ketika polisi menemukan rumah pria itu, keadaan rumahnya sangat sepi dan sepertinya rumah itu tidak berpenghuni. Ruangannya penuh debu dan berbau aneh seperti bau amis. Entah dari mana asal bau amis itu. Para polisi memeriksa ruang demi ruang dan mereka tidak menemukan pria itu. Ketika para polisi hendak memeriksa sebuah kamar tidur di sudut dekat dapur. Saat mereka membuka kamar itu dalam keadaan gelap dan berbau busuk. Salah satu polisi kemudian menyalakan lampu kamar. Saat lampu kamar menyala, mereka melihat satu pemandangan yang mengerikan. Ada seekor toke berukuran sangat besar sedang berbaring di tempat tidur dengan berlumuran darah di mulut dan ekornya. Perutnya sangat besar dan sepertinya sedang memakan sesuatu. Binatang besar itu menggenggam dan mendesip parau. Matanya yang tajam menatap para polisi. Ketika para polisi melihat lebih dekat, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Ada sosok tubuh yang sudah hancur tanpa kaki dan tangan, dan ketika polisi mendekat, binatang itu memuntahkan sesuatu yang berlendir, dan itu seperti tangan manusia.